Sobat Sport, gimana kabarnya hari ini? Senang sekali Sekar bisa berjumpa lagi bersama Anda tentunya di program Sportholic yang pastinya akan menyajikan informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi seperti biasa ya, Sobat Sport, hari ini Sekar juga nggak sendirian karena Sekar ditemenin sama narasumber yang hebat pastinya dan sudah punya karir yang cukup panjang mungkinnya di bidang olahraga yang beliau tekuni. Kira-kira olahraga apakah itu dan bagaimana perjalanan beliau dalam bidang olahraga tersebut? Mungkin kita langsung aja kenalan gitu ya sama narasumber kali ini. Halo. Halo. Fasya. Halo Mbak. Halo, mungkin boleh kenalan dulu ke Sobat Sport di rumah. Halo semuanya. Nama aku Fasya. Aku dari FEB. Aku angkatan 22 dari Prodi Manajemen Kewirausahaan. Oke. Mungkin Fasya boleh dong kasih tahu menekuni olahraga apa sih? Aku buat sekarang lagi fokus di taekwondo sih Mbak. Nah, taekwondo. Oke. Karena taekwondo ini bisa dibilang olahraga yang cukup populer ya. Ya alhamdulillah. Olahraga di bidang bela diri gitu ya. Betul. Seni bela diri, taekwondo. Mungkin boleh dong Fasya ceritain sedikit dulu tentang olahraga taekwondo ini. Oke, jadi taekwondo itu adalah olahraga dari Korea Mbak. Itu yang notabene itu menggunakan kaki. Jadi kita full kaki untuk melakukan semua gerakannya. Oke. Itu kebetulan fokusnya ke kaki Mbak. Seperti itu sih. Oke, berarti kalau mungkin orang-orang nih familiarnya taekwondo dengan karate gitu ya. Betul. Kalau karate dari Jepang, Jepang, kalau saya nggak salah. kalau taekwondonya dari Korea. Korea. Gitu. Dan mungkin ada beberapa perbedaan di gerakan-gerakannya. Betul. Mungkin ya. Oke, nah Fasya sendiri menekuni taekwondo ini sejak kapan? Kebetulan aku taekwondo sudah lumayan lama Mbak. Itu dari kelas 1 SD. Oh, Iya. dari masih cimi-cimi Jadi masih ya? kecil banget. Masih kecil udah. Apa yang bikin Fasya memutuskan untuk dari kelas 1 gitu kan? Cerita di balik itu tuh gimana sih anak kelas 1 SD langsung kayak mau menekuni olahraga bela diri taekwondo ini? Oke, jujur sebenarnya awalnya tuh dipaksa orang tua Mbak. Jadi aku tuh pengen sebenarnya ikut futsal. Oke. Gara-gara banyak teman-temanku yang masuk futsal kan Mbak. Terus tiba-tiba tuh orang tua tuh kayak bilang, kamu nggak boleh futsal karena mungkin kamu belum kuat. Karena kamu masih masa pertumbuhan bla 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 bla. Akhirnya orang tua maksa aku buat masuk taekwondo. Nah, akhirnya aku memutuskan buat masuk taekwondo karena paksaan. Jadi bukan karena niat. Karena paksaan itu jadinya sekarang tuh baru ngerasa enak itu sekarang sih. Gitu sih Mbak. Oh, kapan tuh sekarang tepatnya? Mulai kapan? SMP Mulai- kah, SMA atau masuk kuliah? Oh, mulai ngerasain enaknya taekwondo. Itu adalah SMA. SMA. Jadi selama kelas 1 SD sampai SMP itu hanya terpaksa dari orang tua. Tapi lama ya bertahannya Lumayan. ya dari kelas 1 SD sampai SMP dalam Lumayan. kondisi terpaksa itu tadi. Tapi selain kondisi terpaksa, apa sih yang bikin Fasya tuh jadi tetap bertahan di taekwondo? Apa sih hal yang menarik Oke. dari taekwondo ini? Sebenarnya kalau kita bahas hal yang menarik ya Mbak, itu adalah di saat aku coba buat mulai tanding. Oke. Jadi itu ada masanya di mana aku coba tanding di Jakarta, lebih tepatnya. Itu aku diminta buat main di pemula awalnya kan. Jadi taekwondo itu ada pemula, ada prestasi Oke. di pemula. Itu aku kebetulan langsung juara Mbak. Kan jadi kayak kaget kan ya, bisa langsung juara gitu. Nah akhirnya tuh mencoba buat fokus lagi ke taekwondo lagi, coba tanding lagi. Nah alhamdulillah sering juara lagi. Terus tapi itu belum yang kategori pro-nya ya, baru kategori pemulanya. Pemula. Terus tiba saatnya itu aku SMP, aku itu ikut tanding di Magelang. Di Magelang, terus alhamdulillahnya aku bisa juara 1 Mbak. Padahal itu hal yang pertama kali aku ikutin tuh yang bergengsi lah. Itu event pertama kali yang aku ikutin tuh bergengsi. Terus langsung juara 1. Nah setelah itulah baru ada fase selanjutnya. Seperti itu Mbak. Oke. Berarti walaupun dalam kondisi dalam tanda kutip terpaksa itu tadi, Iya. ternyata kok bisa juara gitu. Iya. Mungkin Fasya jadi menyadari, oh mungkin aku punya bakat di sini, punya potensi di sini, atau gimana? Iya, lebih ke sana sih. Jadi mungkin aku ngerasa, oh mungkin gara-gara orang tua support aku di sini ya. Jadi punya potensi yang lebih di sini. Jadi kenapa aku harus berhenti? Jadi sebenarnya alasanku ya karena itu sih, Mbak. Karena aku punya apa ya? Punya rasa kayak oh, aku loh di sini lebih oke dibanding aku di tempat sini. Kenapa aku harus tinggalin ini? Itu sih Mbak sebenarnya. Oke, nah kalau misalkan waktu SMA tadi ya, bilang waktu udah lepas dari rasa terpaksa itu tadi, Oke. apa sih titik yang bikin Fasya merasa kayak gitu?
Oke, jadi kan kebetulan kita ada ini ya Mbak, COVID kan ya, masa pandemi. Iya. Jadi dari SMA kelas 1 itu sampai kelas 3 kalau aku tidak salah, itu full aku nggak taekwondo Mbak. Itu aku full kayak ya udah berhenti taekwondo kan itu kan yang emang aku mau kan awalnya. Terus tiba-tiba ada lagi nih persiapan tanding nih, itu di Jakarta. Itu adalah Liga Taekwondo Jakarta 1. Itu event yang paling bergengsi di Jakarta. Terus aku ada persiapan kan Mbak, persiapan dan lain-lain. Ikut tanding kebetulan, ikut tanding. Alhamdulillahnya bisa juara lagi Mbak. Jadi kayak itu titik-titik awal aku bisa kayak ngerasa, oh udah gue di sini aku taekwondo deh. Nah setelah aku juara itu kebetulan aku dapat calling dari tim Taekwondo Jakarta. Awalnya seperti itu untuk masuk ke dalam tim taekwondonya. Kalau bahasa itunya Puslatda Jakarta untuk bela nama Jakarta di Prapon. Ya, nah, tapi kebetulan aku ternyata masuk UB nih Mbak. Masuk UB, akhirnya aku tidak jadi masuk ke tim Jakarta. Jadinya malah masuk UB nih, masuk UB. Akhirnya ikut tanding di UB, dapat banyak kesempatan di Jawa Timur kebetulan. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya sebelum masuk UB resmi itu kamu dapat kesempatan untuk tergabung di tim taekwondo DKI Jakarta. Tapi ternyata takdir berkata lain mungkin ternyata jalan kamu di sini, terus juga ternyata karir dan prestasi kamu di Jawa Timur juga nggak kalah membanggakan juga gitu. Betul, bahkan lebih membanggakan Mbak. Oke, alhamdulillah. Menarik, mungkin nanti bisa kita kulik lebih dalam gitu ya. Boleh. Kira-kira apa aja sih hal membanggakan yang kamu rasakan gitu setelah pindah di Jawa Timur? Tapi sebelumnya aku mau nanya, kamu ada nggak sih ngerasain privilege gitu dari ikut taekwondo ini dari kecil kan sampai sekarang? Apa yang kamu rasain? Sebenarnya yang aku rasain utama tuh yang pasti prestasi ya Mbak. Yang kedua tuh kita bisa jalan-jalan keluar kota kemana-mana dengan gratis. Dengan dibayarin sama pemerintah, dibayarin atau sama kota. Ya kita bisa banyak mengeksplor hal-hal di luar taekwondo yang membuat kita tuh jadi lebih have fun, lebih senang dengan tim. Itu kan jadi sebuah hal yang membuatku kayak, oh ini loh ternyata hal baiknya di antara hal lain yang aku dapetin gitu loh Mbak. Terus yang pasti dapat prestasi-prestasi yang bikin aku bangga, kayak buat orang tua bangga. Ya kayak aku juara banyak pertandingan gitu loh Mbak. Itu sih kalau dari aku. Oke, luar biasa. Jadi selain prestasi juga pengalaman lain yang juga luar biasa ya. Betul, di luar di tandingnya, di luar olahraga taekwondonya, pasti juga pertemanan, relasi gitu ya. Betul. Oke, luar biasa ya Sobat Sport, cerita yang mengawali obrolan kita dengan Fasya hari ini gitu kan. Ternyata dari kecil gitu kan udah ikut taekwondo sampai akhirnya bertahan sampai saat ini dan juga punya pengalaman-pengalaman menarik dan juga prestasi yang juga membanggakan. Pastinya prestasi dari Fasya dan juga perjuangan Fasya dalam meraih prestasi itu nantinya akan kita kulik lebih dalam, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih bersama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini. Halo Fasya. Iya, kita masih bersama Fasya di sini dan tadi Fasya udah cerita banyak banget, mulai dari cerita awalnya dia ikut taekwondo dari SD kelas 1 gitu kan ya, sampai akhirnya di kuliah juga masih menjadi atlet taekwondo, bahkan sekarang sudah jadi atlet gitu ya, bukan cuma orang yang sekedar latihan biasa, ikut-ikut biasa, dan sudah banyak prestasi yang diraih oleh Fasya. Nah, di segmen kali ini kita bakal ngulik lebih banyak lagi tentang gimana sih prestasi apa aja yang Fasya raih dan gimana perjuangan dia dan perjalanan Fasya dalam meraih prestasi-prestasi itu. Mungkin aku mulai dengan prestasi pertama yang kamu raih di olahraga taekwondo. Itu kapan? Jadi kalau untuk itu ya Mbak, aku kalau tidak salah ya, itu pas SD. Jadi itu aku kan tadi aku bilang ya, aku dipaksa orang tua, terus tiba-tiba itu orang tua tuh minta buat aku coba tanding deh, coba tanding. Kebetulan pun juga sabem atau pelatih
itu nyuruh lah, coba deh Syah, kamu bisa sudah sejauh mana nih kamu latihan bla 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 bla. Terus beliau juga bilang kayak coba deh latih mental kamu. Nah, akhirnya aku itu coba ikut pas aku kelas 3 SD. Itu di Stadion Ciracas Jakarta Timur. Nah, aku itu alhamdulillahnya bisa dapat meraih juara 2 itu, Mbak. Wah, luar biasa di pertandingan pertama ya. Alhamdulillah bisa juara 2 itu. Itu adalah sebuah hal yang buat aku kayak, oh aku semangat deh di sini, kayak aku lo bisa, kenapa aku nggak aku lanjut. Cuman mungkin belum semangat sekarang sih waktu itu. Oke, berarti itu juga jadi salah satu hal yang memotivasi Fasya untuk tetap lanjut dan semangat latihan taekwondo gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalkan aku tanya prestasi yang paling membanggakan untuk saat ini. Kalau tadi kan yang pertama mungkin juga memberikan kesan khusus gitu ya di pengalaman. Kalau yang paling membanggakan sejauh ini apa? Selama aku taekwondo? Kalau yang paling banget aku banggain tuh pernah waktu itu aku juara di Internasional Taekwondo Han Madang. Itu aku kelas 2 SMP. Itu bermainnya di Popki, Kak, di Popki Cibubur. Itu pertama kali aku bisa main di event internasional yang sekali main tuh bisa 5 kali. Itu aku langsung juara 1. Wah, itu yang paling aku bangga banget pas saat itu ya. Aku bangga banget aku bisa juara di situ gitu loh, Mbak. Karena pertama eventnya internasional. Yang kedua juga lawannya bukan lawan yang susah, yang gampang, sorry. Bukan lawan yang gampang. Itu sih kalau dari SMP ku. Nah, kalau untuk sekarang alhamdulillah aku bisa main di Porprov Jawa Timur, bisa main di Bekapon, bisa main di Pomnas. Itu sih Kak, kalau yang paling aku banggain sekarang. Oke, luar biasa. Berarti Fasya ini sering ya ikut pertandingan taekwondo? Alhamdulillah sering. Nah, biasanya kalau misalkan info-info pertandingan gitu tuh dapetnya dari mana, Fasya? Biasanya sih itu kabarnya dari pelatih, Kak. Dari pelatih ya? Iya, tapi kalau misalnya event-event kayak yang event multi-event kayak Porprov, kayak Bekapon, kayak Pomnas itu biasanya tuh dari kota atau provinsi sendiri. Itu dia ada namanya seleksinya, Mbak. Kayak seleksi Porprov, seleksi Bekaponnya, sama seleksi Pomnasnya. Jadi kita sebelum itu dikasih tahu nih sama pelatihnya, kamu persiapan ini ya buat ini seperti itu sih, Mbak. Oke. Nah, kalau dari persiapannya sendiri, Fasya ini biasanya ada latihan rutin untuk taekwondo kah kalau misalnya nggak tanding gitu? Ada. Nah, kalau misalnya persiapan untuk pertandingan gitu, apa sih yang berbeda atau persiapannya itu seperti apa sih ketika Fasya dan mungkin teman-teman taekwondo mau maju ke pertandingan gitu? Oke, mungkin kalau misalnya kita nggak lagi persiapan ya, Mbak, itu kita tuh ada namanya latihan rutin. Itu satu minggu tuh ada 3 kali. Itu di UB ya, di UB. Tapi kalau kita lagi persiapan, kalau kita di Kota Malang, itu latihannya setiap hari, satu harinya itu 2 kali. Nah, tapi kalau persiapannya untuk provinsi, itu aku latihannya di Sidoarjo, itu satu hari, latihan 3 kali satu hari, Mbak. Dan itu dalam seminggu, terus berjalan seperti itu. Oh, dalam seminggu seharinya 3 kali? Betul. Pagi, siang, sore, malam? Ya, pagi, siang, malam. Kayak gitu sih. Biasa. Dan itu pasti juga udah memforsir tenaga fisik, mungkin mental juga. Fisik, gitu. mental, terus pikiran, terus kebetulan juga untungnya kita dikasih dikasih privilege lah. Kita dapat dispen dari UB karena UB juga seperti kita kan. Jadi kita full nggak mikirin apa-apa selain pertandingan dan latihan itu sih. Jadi dibantu untuk setidaknya pikiran tuh nggak tersita juga untuk dua hal berbeda gitu. Betul, aku nggak kebayang kalau misalnya disuruh nugas, Kak, mungkin atau kuliah. Capeknya lebih double lagi gitu itu ya. Dia. Oke, luar biasa. Nah, tapi kalau dari pengalaman tandingnya Fasya gitu ya, ada nggak sih cerita menarik gitu yang mungkin bisa diceritakan ke Sobat Sport? Cerita menarik khusus ya, Mbak? Sebenarnya nggak ada sih, Mbak. Cuman yang lebih menarik tuh aku bisa sampai ke final Porprov yang notabene tuh aku belum pernah main di Porprov Jawa Timur. Tiba-tiba aku sampai di titik itu. Dan aku bisa sampai di Kalimantan Selatan membawa nama Jawa Timur di event Pomnas. Itu sih mungkin yang menurutku menarik ya. Atau bisa menang KO itu juga menarik sih, Mbak. Itu sih. Jadi maksudnya menarik itu lebih ke arah mana dari Mbaknya? Mungkin yang berkesan gitu buat berkesan.
Kalau yang gitu berkesan sih tadi sih Mbak, yang Itu event 3 event ini nih, yang tadi aku bisa sampai titik tuh, aku juara Porprov, aku bisa sampai titik di mana aku main gabung dalam timnya Pusat Jatim, aku bisa tergabung ke dalam tim Pomnasnya Jawa Timur juga, dan yang notabene juga bisa mewakili kampus kan ya. Jadi secara nggak langsung kan, aku mewakili UB di event olahraga nasional yang mewakili provinsi. Gitu ya ngomongnya. Jadi double gitu ya? Ya, seperti itu sih Mbak. Oke, nah, boleh nggak sih diceritain lebih lengkap gimana sih perjalanan kamu bisa sampai mewakili Jawa Timur dengan di kejuaraan-kejuaraan kayak gitu? Jadi awalnya yang tadi aku sudah bilang, aku kan awalnya dapat kesempatan di DKI ya Kak. Iya. Di DKI, terus tiba-tiba tuh aku masuk UB kan ya, masuk UB, aku itu dapat kesempatan bawa nama UB tuh Pak, ya Kak, di pertandingan, di pertandingan. Terus tiba-tiba aku dapat tawaran dari pelatih di Kota Malang, Fasya mau nggak bawa nama Kota Malang di Porprov gitu kan Mbak. Tapi aku saat itu masih kayak ragu dan masih bingung Mbak, karena pertama aku masih jadi atletnya DKI kan ya, masih ditawarkan jadi atlet DKI, dan tapi di Malang juga menawarkan. Nah akhirnya aku diskusi sama orang tua, kayak ibu bapak lebih baik ambil yang mana nih, antara DKI atau Kota Malang dulu. Akhirnya orang tua lebih setuju kalau aku berkarir tuh sambil kuliah juga. Jadi akhirnya lebih memilih untuk ke Kota Malang. Nah, pas sudah di Kota Malang, aku persiapan Porprov tadi, kebetulan alhamdulillahnya aku dapat kesempatan buat juara Porprov kan, Mbak. Terus tiba-tiba tuh dapat panggilan Mbak, yang aku kaget, dapat panggilan dari tim talent scoutingnya Jawa Timur. Fasya mau nggak kalau misalnya ikut seleksi Puslatda buat di Prapon, buat bawa nama Jawa Timur. Aku saat itu nggak pikir apa-apa, langsung gas, langsung mau, Sanim mau. Sanim tuh kayak panggilan buat pelatih utama, ya mau Sanim. Akhirnya aku ikut seleksi sama satu temanku lagi namanya Tia, itu di Sidoarjo di SMA Semanur namanya, SMA olahraganya Jawa Timur di Sidoarjo. Nah terus kita seleksi itu selama 1 minggu, ya alhamdulillah lolos Mbak. Nah setelah seleksi itu, besoknya hari Minggunya itu ada seleksi Pomnas. Itu di UB, di Gorvia, di Gor Bulu Tangkis ya, apa itulah di Gorvia. Dan alhamdulillahnya bisa langsung masuk dalam tim jadinya semuanya Mbak. Lolos juga alhamdulillahnya. Oke, luar biasa. Ya, itu sih Mbak kalau untuk persiapanku ya. Oke, luar biasa dan menarik juga ya, ternyata bukan perjalanan yang singkat juga gitu ya untuk mencapai titik ini. Berarti kan Fasya sekarang juga jadi atlet kota dan daerah, provinsi dan provinsi Jawa Timur. Gitu, luar biasa. Nantinya juga pasti kita bakal klik lebih dalam lagi gitu ya tentang perjalanan menarik dari Fasya di olahraga taekwondo ini. Tapi setelah yang satu ini gitu di segmen kita udah habis, sekarang mari kita lanjut ke segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Halo Sobat Sport, masih bersama Sekar di Sportholic dan narasumber kita hari ini yaitu Fasya. Tadi Fasya udah cerita banyak banget, mulai dari awal dia ikut taekwondo sampai Fasya juga udah nyeritain prestasi-prestasinya di taekwondo gitu ya, dan persiapannya juga dan perjuangannya gitu kan. Sekarang mungkin aku mau tanya, kalau di waktu tanding gitu, ada nggak sih strategi atau taktik khusus yang biasa dipakai untuk Fasya tanding? Mungkin ada beberapa hal yang rahasia kali ya, nggak boleh kayak personal, tapi ada nggak sih yang secara umum gitu pasti bakal digunakan atau gimana gitu? Sebenarnya kalau taktik ya Kak, itu lebih ke mental sih Kak. Jadi kalau pelatihku itu lebih menekankan buat mentalmu harus berani Sah, mentalmu harus kuat, mentalmu harus gacor gitu kalau kata pelatihku ya. Jadi kalau taktik khusus sebenarnya kita tuh, aku nggak tahu ya Pak, aku tuh kalau sudah di lapangan itu kayak ya udah kayak main tuh udah tiba-tiba tuh bisa aja gitu. Tapi lebih gak yang terlalu dipikirkan. Cuman kayak udah tersetel gitu loh Pak, udah tersetel sendiri.
Cuman kalau yang paling utama itu adalah mental sih Kak. Jadi kalau pelatihku tuh lebih bilang kayak kamu kalau nggak punya mental nggak bakal bisa ngapa-ngapain sah, percuma. Jadi lebih baik tuh mental kita di up. Sebenarnya ada cara yang lumayan keren sih dari pelatihku. Cuman aku nggak mungkin bisa ngomong di sini karena kan agak lumayan gitu deh. Cuman itu caranya beliau ini tuh kayak bener-bener tuh kayak efektif sih Mbak buat aku, terutama buat aku ya. Terus kalau sebenarnya teknik khusus di saat game ya, kayak game pertandingan tuh lebih sering ke kayak pelatihku minta buat nyerang dan counter aja sih. Jadi nggak yang main bakbuk asal tuh enggak, lebih ke situ sih Kak kalau dari taktik ya. Oke, luar biasa. Jadi nggak sekadar cuma apa ya nak, mungkin mengkombinasikan teknik-teknik secara randomly, tapi ada juga strukturnya gitu ya, mungkin ya udah dilatih juga gitu. Oke, kalau misalkan dari target atau apa ya, impian, cita-cita Fasya sendiri di olahraga taekwondo ini, ada nggak sih target khusus gitu yang pengen Fasya capai? Wah, ada. Sampai sejauh ini masih banyak target yang belum bisa aku capai sih. Terutama yang tadi, yang aku pengen dapat emas pon. Tapi ternyata aku belum bisa main di pon. Karena kan aku kemarin pas di backup pon kalah sama juara ponnya kemarin di Papua. Jadi untuk target aku yang utama tuh aku pengen main dulu di pon. Insya Allah bisa main di pon NTB nanti. Doain aja teman-teman semua, minta doanya. Terus juga mungkin ya aku sih nggak terlalu bermimpi ke sana, cuman kalau emang dikasih kesempatan, siapa tahu aku bisa bawa nama Indonesia kan Mbak, masuk tim ke pelatnasnya taekwondo Indonesia. Itu sih Mbak kalau untuk mimpiku sekarang ya. Oke, amin. Semoga pastinya nanti yang nonton siapapun gitu ya pasti ikut mendoakan gitu kan, Fasya yang terbaik untuk karirnya di olahraga taekwondo ini. Amin. Tapi kalau untuk sejauh ini gitu ya, dengan pencapaian-pencapaian Fasya yang udah diraih gitu, gimana sih yang dirasakan gitu? Bangganya atau masih merasa kurang nih, aku masih ada yang harus aku capai lebih atau gimana, boleh nggak di-share? Iya, jujur Mbak, kalau yang sudah aku dapatkan sekarang ya Mbak, aku bangga, tapi aku belum puas. Itu, aku bangga tapi aku belum bisa kayak nerima kalau cuman itu aja. Aku harus lebih. Kayak nanti kita masih ada persiapan untuk Powerprof 2025 dan kebetulan aku dipercaya sebagai kaptennya Taekwondo Kota Malang. Dan yang notabene tuh semua tuh aku yang koordinir di Kota Malang dengan pelatih. Jadi aku masih pengen aku bisa juara Powerprof lagi. Aku bisa juara lagi, bisa masuk lagi dalam timnya Puslata Jatim. Mungkin kalau misalnya bisa dapat kesempatan lebih, yang tadi masuk dalam timnya Pelatnas Indonesia, mungkin bawa nama Indonesia di kancah nasional, kancah internasional yang lebih yang lebih bergengsi lagi sih Mbak. Itu sih kalau untuk sekarang. Oke, luar biasa. Nah kalau misalkan ada nggak sih cerita suka duka gitu? Kalau tadi mungkin kebanyakan kita bahas sukanya gitu ya, bangganya. Ada nggak sih cerita duka di perjalanan Fasya gitu di olahraga taekwondo ini? Duka? Iya. Kalau dukanya sih Kak, aku lebih ke mungkin kita dapat dapat injury dari kaki kita itu. Terus yang kedua mungkin lebih ke dicurangin lawan sih Kak. Itu sangat-sangat duka yang menyakitkan ke dalam hati. Oh my god, karena kayak itu kita udah mempersiapkan. Betul sekali. Ternyata hasilnya itu gitu. Ya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi pernah ya? Wah sering sekali aja. Cuman untuk di Jawa Timur ini baru 2 kali sih. Cuman aku nggak tahu ini bener emang dicurangin dari sisi mana ya. Cuman aku merasa merasa dirugikan sih Mbak. Itu sih kalau. Oke, tapi kalau misalkan kejadian seperti itu, gimana sih maksudnya cara kamu menanggapi, maksudnya biar menjaga tetap semangatnya ada dan nggak terlalu mungkin kebawa emosi yang berkelanjutan mungkin? Oke, sebenarnya kalau dari hal itu ya, aku tuh kayak awalnya aku sama sekali bener-bener benci sih jadi Kak. Jadi ini tuh terjadi di Pomprov. Jadi itu adalah Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi. Sebelum Pomnas ini, jadi ada namanya Pomprov. Itu kita bawa nama UB. Itu terjadi di main pertamaku, yang kebetulan ketemu Unesa. Itu aku sudah menang di 3 ronde. Itu terakhir. Terus aku menang dengan skor 4-1.
tiba-tiba ada sebuah hal yang tidak diduga. Jadi ada mata elang yang melihat mungkin ada kaki yang kena kepalaku, terus pelatihnya beliau ngajuin kartu, tiba-tiba wasit mengiyakan itu naik 3 yang merubah skor menjadi 5-4. Skornya tadi awalnya itu 3-1 jadi 4-3. Oke. Dengan waktu sisa 9 detik. Itu dia. Oh, langsung signifikan. Langsung. Ya. Yang harusnya aku bisa menang dan aku bisa ngasih emas ke UB. Tapi karena hal itu terjadi, jadi dipending dulu mas pemprovnya. Itu dia. Oke, tapi setelah itu kamu kayak ada perasaan, aduh, capek nih kayaknya. Kecewa dan marah sih kak, pas itu ya. Cuman aku kayak mikir, oh yaudah nanti aku balas di Porprov. Karena kebetulan juga dia adalah lawanku di Porprov. Di Porprov, tapi hal itu terjadi lagi. Cuman aku nggak tahu emang salahnya dari akunya atau salah dari wasitnya ya. Jadi saat itu kita kan sistemnya best of 3 kak, best of 3 dikali kalau misalnya kita skor seri di 1 dan 2 itu lanjut ke 3. Nah itu posisinya aku lagi menang lagi di ronde pertama itu aku menang skornya itu 5-6. Tiba-tiba beliau ini Pak wasitnya ini ngasih aku pelanggaran. Nah kalau di taekwondo itu adalah kalau kita kena pelanggaran poin lawan tuh naik 1. Ya naik 1, akhirnya skor 6 sama. Dan di taekwondo itu ada namanya superioritas. Jadi kalau misalnya kita poinnya sama, itu mana yang lebih superior, mana yang lebih aktif dan mana yang lebih bisa kenain kepala deh. Nah kebetulan saat itu poinku adalah dari tendang perut dan dan pelanggaran dia. Nah poin dia dari kepalaku 1 dan perut 1 dan tadi pelanggaran di situ. Akhirnya dia menang dengan superioritas. Nah pas di yang main kedua itu aku menang 6-0. Oke. Nah di yang terakhir aku kalah posisinya itu 65 ya. Aku kalah 65. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Fasya karena sudah hadir di Sportholic, bercerita kepada Sobat Sport dan juga berbagi pengalaman serta insight-nya. Semoga apa yang Fasya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Gitu ya. Bisa menginspirasi teman-teman yang menonton yang mungkin sedang menekuni olahraga taekwondo juga. Gitu ya. Dan juga mungkin mengikuti jejak Fasya gitu. Amin. Menjadi atlet kota dan juga daerah. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Fasya dan Sobat Sport. Itu tadi juga sekaligus mengakhiri obrolan kita bersama Fasya di episode Sportholic kali ini. Untuk itu saya Sekar Hayu dan aku Fasya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah.